Lihat videonya Pak. Ini dia lagi. Nah, tanda-tanda frustasi ini ada nggak sih tertangkap di video tadi? Master of everything sampai susah ngomongnya. Halo Real Trader, kembali lagi di YouTube Traders Family bersama saya Irwan dan kali ini saya ditemani oleh Sasi dan tentunya ada Pak Tito. Halo. Pak, saya mau bawa kabar buruk lah ya. Iya, bad news. Kita punya big problem yang sebenarnya ini kita takutin selama ini dan kita sering ngomong. Iya, Ya. Ini pembantaian massal terbaru. betul. Kalau dulu kan pernah ada tuh pembantaian massal. Ini pembantaian massal terbaru, Pak. Tapi bedanya kalau ini banyak teman-teman di luar itu datang ke kita untuk ngomong gitu loh. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ceritanya? Belak-belakan lah. Gitu. Bahkan ada beberapa yang berani kayak mengajak kita, ayo kita bikin konten bareng, kita bahas nih dari sisi mereka sama dia mau nganggap mau tahu jawaban dari sisi kita. Betul. Terutama dari Pak Tito gitu tentang kejadian ini. Dan ini tuh apa ya Pak, datangnya tuh juga bukan sekedar mereka kayak cuman telepon atau chat ke konsultan gitu ya, ke Traders Family, bukan loh. Datangnya benar-benar datang ke kantor, nanya-nanya gitu kan, benar-benar konsultasinya ke kita. Serius banget dong. Serius Pak. banget, benar-benar serius. Dan mereka berharapnya dengan mereka berani belak-belakan nih, berani muncul juga di YouTube bareng kita. Ya, mereka berharapnya dari Bapak juga berani belak-belakan juga ngejawabnya, ngasih solusi juga, jawabnya bisa belak-belakan, ya terus terang aja udah kupas tuntas semuanya. Gitu. Soal apa sih ini? Nah, gini Pak, awalnya adalah kan waktu itu kita pernah share ya, waktu bulan Desember kita profit di gold. Nih, bener kan? Widih, 10 M ini namanya, bukan 60% dong Pak. Ya. Oke, habis itu Januari kita profit di Nasdaq. Yang muncul-muncul di Instagramnya Bapak. Nasdaq profit 28.000. Enak awal tahun. Enak awal tahun. Ya kan? Nah, tapi yang mereka rasain adalah mereka keseret Pak, mereka ludes. Bahkan sampai sekarang masih ada yang nyangkut posisinya. Benar, jadi kayak kebalikannya kita gitu. Iya. Kok iya mereka bingung jadi maksudnya kok kita bisa profit dari Desember sampai Januari ini, kok bisa-bisanya kita masih keseret loss abis-abisan sampai detik ini gitu. Tapi kalau itu lumrah kan? Iya memang sih. Maksudnya gini, lumrahnya kan kita kan sering udah pernah bahas kan bahwa mayoritas orang itu akan loss dalam sekejap, bahkan profitnya yang udah banyak loss tiba-tiba di dalam satu kali tren, apalagi kalau tren besar, karena mayoritas orang cenderung maunya ngelawan tren, mayoritas orang cenderung nggak mau pakai stop loss, pasti kalau tren malah loss akhirnya, kan sementara gaya kita memang follow the trend, memang gaya kita ngikutin tren, ya, apalagi dalam bulan Januari misalkan, Januari sama bulan apa tadi? Desember. Sama Desember. Itu seasonality-nya memang semua sesuai, baik itu gold maupun Nasdaq. Seasonality-nya sesuai, kita profit ya wajar. Iya, tapi gini loh, mereka tuh sampai ngirim kita video untuk menjelaskan yang terjadi adalah marketnya anomali Pak. Mana ada Nah ini anomali? dia nih, iya anomali. Jadi penjelasannya ini karena marketnya anomali dan seterusnya gitu loh Pak. Akhirnya mereka loss gitu loh. Nggak ada anomali. Serius, maksudnya kita lihat sama-sama lihat lah. Dari Desember, Januari, bahkan dari bulan sebelumnya nggak ada anomali, marketnya semua bergerak normal, senormal-normalnya. Kan? Dan ya kita dari TF sama-sama tahu lah, jangan bikin TF lah. Anomali kayak apa sih kita tahu. Betul. Kalau pergerakan yang seketika banget, nih, tiba-tiba jatuh, apa tiba-tiba naik, dan setelah itu balik lagi, itu tailnya pasti panjang banget lah. Itu pasti ciri-ciri anomali. Betul. Pergerakannya pasti besar banget, tapi seketika saat itu doang, itu anomali. Ya kan contoh konkret. Waktu awal Agustus tahun lalu, bulan lalu, ya kan, Agustus tahun lalu anomali terjadi, di mana Toto drop goldnya kan, drop, abis itu balik lagi, kita kebagian tuh, kita malah profit, ya kan, itu anomali. Atau contoh saat terjadi Brexit, ya kan, itu anomali. Atau saat lagi US election, Donald Trump naik jadi presiden, nge-tweet aja anomali langsung. Itu anomali, itu anomali yang sebenarnya. Kalau dibilang anomali Januari, anomali orang semuanya normal gerakannya. Gini Pak, marketnya tren. Iya, jadi gini, saya sengaja nih bawa iPad nih buat nunjukin ke Bapak tentang video yang teman-teman lain kirim. Yang dibilang market itu sedang anomali. Iya. Nah, menurut kita jadi Bapak kayaknya juga harus nonton deh, barangkali kita nih yang nggak tahu ternyata ada mungkin jenis jenis baru, ada anomali. Jenis baru. Nah, anomali ini dia jenis videonya baru. Pak. Ini dia lagi. Ya itu Pak, gitu. Gitu deh. Jadi gimana ya? Kita juga udah ngejelasin ya tentang anomali. Cuma dikasih kayak sanggahan
berupa video ini. Nah, gitu. Karena ada sanggahan berupa video ini ya kita juga berharapnya ya Bapak nonton deh, Bapak lihat deh anomali ini maksud Males saya gimana. nonton terus saya males. Karena kita tahu ini sebenarnya ini misleading, gitu. Nah, Tapi kan, ya tapi kan mereka tuh berharap penjelasan konkret dari bapak Bukan, seperti apa. maksudnya saya suruh nonton sekalipun, tadi Irwan juga bilang, udah tahu kok kalau orang yang satu ini arahannya pasti misleading dulu. Ya kalau kita kan Bukan tahu cuma lah. sekali gitu, udah sering banget dia misleading. Membuat teori-teori baru, ini anomali macam apa begini? Iya. Ya kan, mana ada, buat apa saya tonton? Nggak perlu saya tonton pun saya tahu isinya kemana, kurang lebih. Coba tonton dulu Pak. Abis bapak tonton kan apa ya? Mereka tuh berharap ada solusi lah dari kita. Iya gini gitu. loh Pak, Bapak kan termasuk sosok trader yang memang benar-benar trader yang ya mereka bisa andalkan lah. Ya, Jadi karena pengalaman lah karena ya. pengalamannya Bapak gitu loh. Jadi ya mereka berharap sebuah solusi dari Bapak. Iya. Ayo deh Pak, Tonton ayo dulu, deh, Pak. tonton dulu deh Pak. Saya pencetin ya. Ini Gimana Pak? bentar ya, ini saya baru nonton 10 menit aja ini udah, aduh udah gak tahan saya nahan ketawa nih. Konyol banget. Tapi terus terang ya, ini jauh lebih enak kalau nontonnya bareng Ita. Lebih afdol, lebih seru kalau nontonnya bareng Ita, serius. Karena ini biar penjelasannya bukan cuma dari saya doang, akan jauh lebih afdol kalau Ita ikutan jelasin. Serius. Kenapa mesti Bu Ita Iya, Pak? kenapa mesti Bu Ita ya? Iya. Kenapa Iya, nggak Bapak? pokoknya panggil aja Ita deh. Kenapa Percaya nggak saya, Bapak percaya aja? saya. Nggak, percaya saya, panggil Ita. Ini mainannya Ita banget nih. Ini makanannya Ita kalau ini mah. Biar nggak cuma saya yang ngomong. Ya udah. Panggil Ita dulu deh. Saya panggil Bu Ita Pak ya. Iya. Panggilin dong Bu Ita. Nah, Tak, ini ada video lucu. Sorry, bukan lucu, menarik lah. Menarik. Oke. Gue yakin ini makanan lu lah. Jadi jangan tanya nih videonya soal apa, kita tonton aja dulu. Nanti di akhir lu pasti ngerti Oke. tujuannya buat apa, oke? Tonton dulu ya, nikmatin aja ya. Ya. Oke. Oke. Nah. Gimana? Bagaimana Bu? Lucu, menarik kan? Menarik yang lucu kan? Campur aduk. Ya. Asik ya Bu? Ya kan, videonya banyak mengandung unsur psikologi, jadi Ya. ngerti kan tujuannya kenapa harus Iya, ajak iya, Ita iya. kan? Iya. Tuh, oke, mungkin teman-teman bingung ya kenapa ada Ita. Ya. Ita ini adalah salah satu direktur di Traders Family yang backgroundnya adalah psikolog. Ya bener lah ya, backgroundnya Iya. psikolog ya. Jadi ya tugas utamanya Ita di sini adalah membangun sistem kerja yang sehat, khususnya untuk tim trader kita nih biar benar-benar terbendung psikologinya, dan juga untuk tim konsultan kita, gimana caranya menjaga psikologinya para klien sesuai dengan training-training dari Ita. Iya, betul. Ya kan? Jadi ya kita biarkanlah psikolog yang menilai langsung sekalian ya, biar yang bergelar yang berbicara. Biar lebih jelas Pak ya. Iya, afdol jadinya. Coba gimana Bu? Jadi saya ceritanya review video nih. Iya dong. Dari sudut pandang psikolog lah Bu. Unboxing video. Ya, mungkin saya bahas dari yang tadi sempat kita singgung-singgung berapa kali sebenarnya. Ini banyak hal, kalau saya sih bilangnya inkongruen. Antara yang dia omong sama perilakunya, apa yang ditampilkan, ini nggak sejalan. Oh, nggak sinkron. Iya betul, nggak sinkron. Yang paling kelihatan nggak sinkron itu apa? Kita lihat aja dulu dari judulnya. Judulnya frustasi. Ya. Ya. Kalau frustasi itu biasanya orang seperti apa sih? Ya, murung sih. Murung, terus Nggak pede ya. nggak pede. Apa? Ya kayak apa ya, kacau gitu lah Bu. Iya, Ruwet. betul. Mikirnya ruwet, nggak, istilahnya udah nggak bisa mikir bener. Iya, gitu. betul. Bahkan ada yang sampai menarik diri. Ya. 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 Nah, tanda-tanda frustasi ini ada nggak sih tertangkap di video tadi? Gitu. Oh, videonya Nggak sangat-sangat ada. confident. Iya. Iya. Ya kan, tampil depan kamera dengan segitu pedenya. Iya. Kayaknya udah nggak mungkin gitu ya. Betul. Kalau kita lihat itu udah rapi, udah terstruktur, betul. udah kelihatan sebenarnya dipersiapkan dengan matang. Iya. Paling kelihatan tadi di situ banyak sebenarnya pesan sponsornya. Oh, jualan. Nah, gitu. Agak buka warung dikit Bu. Nah sebenarnya ketika dia harus jualan tadi, kan dia benar-benar harus tahu momen yang pas, kapan dia harus ngomongnya, gimana harus ngomongnya supaya yang nonton ini dapat. Ya. Jadi kalau dibilang orang yang frustasi bisa nggak melakukan seperti itu, harusnya nggak bisa. Harusnya nggak bisa. Ya, Soalnya mungkin, Harusnya. soalnya mungkin buat dia sayang gitu. Iya. Sayang, masa punya warung nggak dipromosiin sih gitu. Atau Ya. rasanya momentum. Momentum. Ya kalau Ya. beneran frustasi kan, balik Ya, lagi. apapun itu tujuannya intinya sudah inkongruen di Ya. situ. Ya. Gitu. Nah terus inkongruen berikutnya masih terkait dengan yang frustasi nih.
dia bilang dia frustasi, tapi di tengah-tengah dia bilang ini semua sudah dia ukur, resiko yang dia ambil sudah terukur, ya kan? Iya. Kalau sudah terukur, dia tahu dong apa yang akan terjadi. Betul. Dia Kenapa harus frustasi? betul, Iya. kan sudah Sudah diprediksi. memperhitungkan. Iya, gitu. Jadi nggak masuk akal nih sebenarnya. Ya, mungkin yang soal itu kan tadi dia bilang bukan soal nominalnya, kan? Tapi ya kesel aja di prank sama market. Ya oke lah, kalaupun dia bilang misalnya bukan karena nominalnya, dia juga bilang kok dia udah lama di dunia ini. Bahkan tadi dia nunjukin ini tahun-tahun sebelumnya juga terjadi. Ya. Ada loss-loss, nggak mungkin dalam 1 tahun itu profit terus, pasti ada bulan-bulan dia loss. Betul. Kan dia tahu polanya. Berarti harusnya dia tahu, oh ini memang lagi bulan-bulan loss-nya itu. Kenapa harus frustasi? Iya, Betul, Harus harusnya dia udah. siap. Ya. Gitu. Nah ini tadi inkongruen juga sebenarnya. Di awal dia menempatkan dirinya sebagai orang yang frustasi. Bahkan dia sempat bilang saya frustasi. Ya, terus intonasinya, ekspresinya kayaknya sedih gitu. Murung banget ya Bu di depan. Iya, tapi makin ke tengah agak luntur nih nuansa sedihnya gitu ya. Mungkin lupa kali Bu. Ya. Lupa kalau di frustasi. Iya, bahkan makin ke belakang makin berubah nih perannya dia. Di akhir bahkan dia menempatkan dirinya sebagai advisor, sebagai penasehat. Kesannya nih dia lagi nasehatin orang-orang yang lagi frustasi. Ya, Ini justru membuat pertanyaan sebenarnya. Iya. Ini siapa yang sebenarnya dinasehatin nih sama Jadi dia? ini yang apa ya, di awal tadi saya udah bilang ke Pak Tito gitu, karena banyak klien kita atau teman-teman kita itu datang ke TF itu apa ya, kayak curhat Bu, ini saya tradingannya loss, saya ludes gitu loh. Nah ya kemudian mereka ini ngikutin signal gitu. Sinyal dari mentornya. Ya. Terus ya dirasa tidak ada bentuk kayak ya apa solusinya gitu loh. Iya, Masa akhirnya frustasi lah didiemin mereka, gini aja gitu. gitu. Frustasi Kita harus beneran karena gimana? loss massal. Karena Iya. loss massal. Tunggu, ini saya yang bingung nih. Mereka frustasi karena ngikutin signal dari mentornya. Tapi kan kalau di video tadi dia nggak loss yang sebegitunya sebenarnya. Iya Itu benar. dia. Karena kan kalau yang biasa bangun sistem kerja langsung peka kan? Iya. Lanjutkan tak? Iya maksudnya saya bingung nih ini gimana ya? Nih, Jelasin Sas. sambil saya buka. Ini ya bisa saya bilang salah satu yang terparah lah ya. Jadi ini salah satu contoh kliennya mentor itu gitu. Ini sampai di-share di grupnya mereka. Jadi mereka dikasih sinyal. Terus udah gitu sinyalnya itu loss, udah loss. Terus udah gitu mereka nanya harus apa nih gitu. Terus cuma dijawab tenang, masih ada potensi naik, masih ada potensi naik, gitu aja. Apa ya, saya nggak habis pikir aja kok bisa ngasih saran cuman ada potensi naik, cuma jadi itu memberikan lagi. harapan-harapan itu. Iya. Selain dia ini kan bilang nih, bukan cuma ngomong potensi naik nih, berikutnya ngasih signalnya sell. Nah itu dia. Sell-nya diikutin, loss Loss juga. juga, bener. Bingung nih kalau posisi jadi klien sih, kok saya suruh nahan karena masih ada potensi Benar. naik. Tapi berikutnya ngasih signalnya sell. Ya. Ya kalau gini Dan ya kalau saya jadi kliennya juga saya harus Pasti, ngapain nih, masa pasti. cuma nahan-nahan doang. Ya. Ya. Awalnya mungkin saya berharap ya, maksudnya sebagai kliennya, wah ada harapan nih, cuman sampai kapan? Tunggu naik sampai langit ke-7 gitu apa gimana nih maksudnya? Iya, tapi Betul, maksudnya, nggak ya kalau dapat cerita kayak gini buat saya jelas. Ini video sebenarnya dia tujuin buat klien ya, klien atau membernya dia itu. Iya. Ya memang dia tahu posisinya frustasi. Beneran. Pasti frustasi beneran dong. Iya. Istilahnya ini udah posisinya nggak enak, loss, terus seperti dikasih harapan tadi kan gitu. Betul. Dikasih harus ini, begitu diikutin kok tambah loss. Ya, Ya frustasi, siapa yang nggak frustasi? benar. Betul. Jadi kalau memang dilihat dari videonya tadi, kelihatan nih sebenarnya polanya. Di awal memang dia menunjukkan penyesalan. Ya. Dia mengakui kesalahannya gitu. Dia nunjukin lah, menarik simpati orang sebenarnya. Ya, membangun simpati biar menciptakan empati kali ya. Iya. Iya, bisa dibilang begitulah gitu. Dia nunjukin Iya. dia salah, terus next step-nya sebenarnya yang dia lakukan tadi saya sih biasa bilangnya rasionalisasi. Intinya dia mencari penjelasan kenapa ini bisa terjadi. Oke. Ngeles gitu ya biasanya. Intinya dia mau menjelaskan kenapa ini bisa terjadi supaya orang-orang bisa memaklumi atau bisa menerima kesalahan yang dia lakukan. Oh, Ya. jadi kayak ya udah deh gitu ya. Iya, supaya dimaklumi Mencari gitu. pembenaran lah. Minimal lawan ini marahnya dikit Pak. Karena Iya. ya saya udah nyesal gitu kan. Ya, aku salah. Iya. Iya, gitu. Iya. Nah, tapi kalau kita sebenarnya next step-nya ada usaha koreksi dari dia. Dia berusaha kasih nasihat, kasih masukan. Setelah ini apa sih yang harus dilakukan oleh mereka? Nah,
sebenarnya kan manusia itu juga seperti baca chart, ada polanya yang kita baca, ada pola yang kita lihat gitu. Ini tadi udah pola berikutnya, pola yang kelihatan. Saya sih pengen tahu sebenarnya next dia akan seperti apa. Nah, saya mau tanya nih sama kalian. Sebenarnya gini Bu, kalau saya perhatiin ya, ini ya benar seperti Bu Ita bilang tadi, ini ada polanya. Setelah ada hal kayak gini nih, biasanya ada pola pertama, penyesalan. Ya kan, penyesalan dia ngaku nyesal, aduh nih saya salah, saya bodoh, saya bukan Superman dan lain-lain. Abis itu, dia ngelakuin hal yang baik. Gitu kan, dia berbuat baik, ngasih masukan apa segala macam. Nah, supaya apa ya, terlihat lebih baik aja gitu loh. Dan ini kejadian baru loh, Bu. Ya baru Pola ini 5 bulan. Ya, 5 Pola bulan ini lah. baru kejadian di 5 bulan. Yang ini Pak, apa? Yang salah klik itu loh, Ya Pak. itu. Saya mau ngomong juga nggak tega jadi. Nggak tahu salah klik beneran apa Ya, enggak ya. pembantaian masalah sebelumnya lah gitu. Nah, gara-gara itu akhirnya dia kan apa ya, kayak sudah penyesalan, berbuat baik, akhirnya dia ini bikin apa? Kayak saya ini loh, hadiah. Jadi kayak bagi-bagi giveaway, bagi-bagi Nah, tapi hadiah. lucunya Pak, giveaway-nya ini itu ngomongnya ratusan juta gitu kan. Uang tunai gitu. Tapi ternyata itu paket membership. Masa sih? Iya, jadi bukan uang tunai. Jadi orang kan kayak excited dong, dengarnya dong, akan bagi-bagi uang tunai dengan nominal yang wah lumayan lah ya gitu Biasa kan. Pak, senilai. Ternyata bintang-bintang di bawahnya kecil, jauh di Ya, bawah. intinya dari dia untuk dia lah Pak. Ya kan? Nah, tapi nggak berhenti sampai situ, ya kan? Ada lagi nih pola selanjutnya. Ya biasanya dia menghindar dulu dari forex. Biasanya nih, bahas saham dulu, kripto, sampai apa binary dan yang paling aneh itu sampai bahas COVID. Nih sebenarnya mau kemana gitu loh? Ini kayak mau kabur gitu loh Bu dari sini gitu. Enggak. Muter-muter Bukan ya, sekedar baru balik. Bukan sekedar muter-muter. Kali kalau kita jahit jadi satu, bagi-bagi giveaway-nya ternyata free membership. Iya. Ya kan? Wih, benar ya. Kalau saya bilang sini sih sebenarnya cari mangsa baru. Kenapa saya bilang cari mangsa baru? Ya kan free membership jelas itu direct cari mangsa baru. Tapi ngebahas market saham, ngebahas market kripto, ngebahas binary, bahkan sampai ngebahas COVID lah. Nah, yang happening apalah gitu Iya, kan. apapun yang happening dibahas. Ini kan sebenarnya mau menunjukkan profesionalisme, menunjukkan kompetensi. Bahwa wah saya ngerti dalam segala bidang, saya ngerti dalam segala hal. Biar orang-orang ya tertarik untuk mendengarkan, akhirnya mau tahu lebih lanjut tentang orang ini dong. Setelah mau tahu lebih lanjut tentang orang ini, video YouTube-nya mayoritas isinya apa sih? Easy money, instant profit. Easy money, instant profit. Easy money, instant profit. Ya. Selalu itu kan, yang paling menonjol adalah itu message-nya. Benar kan? Dan akhirnya orang-orang kan timbul minat untuk belajar, siapa tahu. Kalau nggak timbul minat untuk belajar pun, ya tinggal beli signal, beres. Ya kan? Akhirnya terjadilah pembantaian masalah yang berikutnya yang barusan. Mengulang lagi nih polanya. Iya benar. Berarti kalau dipikir-pikir nih ya Pak, orang ini tuh berarti, pinter banget memainkan sebuah peran ya. Maksudnya gimana ya? Dalam video-video ini tuh berarti peran yang dia mainkan cukup banyak loh. Contoh yang kayak sekarang aja deh yang dialamin kan. Saya manusia biasa, saya bisa Bukan melakukan Superman. kesalahan. Iya, saya bukan Superman. Sedih gitu, kayaknya semua penyesalan keluar gitu. Tapi satu sisi lain kalau lagi ngata-ngatain orang, goblok, wah gila bulutnya, ampun-ampunan. Nyaring gitu ya? Nyaring, apalagi kalau udah urusan sama ngatain orang yang mentor sesat, terus afiliator bandar, udah gitu orang-orang yang melakukan flexing, padahal dia sendiri juga ngelakuin flexing, kan aneh banget. Pak, minjem kentut nggak? Saya sih kentut nih Pak. Masih enggak? Iya, saya sih kentut. Serius? Iya. Enggak. Nah, itu contohnya Pak. Padahal saya yang kentut. Kalau nanti kita beneran nggak sih? Ya, saya contoh doang. Ya, ibaratnya kayak maling teriak maling. Kaget. Ya, saya kaget. Akhirnya mau percaya kan omongan saya sih kentut. Oh iya. Bener. Intinya, Oke. saya teriak bulu aja yang kenceng. Kirain Kita nengoknya ke saksi semua. Perhatian kita menunjuknya ke saksi langsung. Akhirnya kan saya ngumpet di sini Pak. Iya. kirain apa? Iya gitu Udah gitu tensin polanya. malu. Orang nggak kentut bilang kentut gimana sih? Jadi maling teriak maling. Iya, itu Bu. Kalau dari yang kalian ceritain semua ya, yang saya tangkap ini orang goalnya dia mau jaga self image sebenarnya. Dia mau nampilin dirinya tadi ya sebagai sosok yang tahu segalanya, tahu banyak hal, pinter. Kalau gak ada ya.
Ya, palu gada gitu bisa diandalin. Kayak ini kali ya Bu, master of everything. Iya, dan ya, jago, istilahnya nggak pernah salah. Iya. Jadi ketika ada hal-hal yang mengancam self image-nya dia udah bentengin dulu nih, gitu. Supaya image-nya ya tetap bagus. Tapi kok kayak gitu berarti defense mechanism dong. Maksudnya gini, defense mechanism ini kan kalau tadi lah contoh konkretnya kan saat terjadi sebuah masalah, kan ngaku salah aja duluan. Tunjukin muka nyesel, kan otomatis orang udah nggak bisa marah. Kalau mau marah pun lebih cenderung ya udahlah, mau marah sampai mana sih, saya udah ngaku salah kok. Nggak kira marahnya nggak bisa berkelanjutan, benar kan? Atau bahkan kalau kita bicara defense mechanism ini kan bukan cuma di manusia, sebenarnya dalam segala makhluk hidup itu ada. Contoh lah cicak lah kita ngomong, ya kan? Cicak defense mechanismnya apa? Dia akan mutusin ekornya sendiri, kan untuk mengelabui lawannya, benar kan? Atau bunglon, ya kan? Nanti kan Sasi memberikan contoh tuh agak mirip bunglon ya, bisa tiba-tiba sedih, bisa tiba-tiba nyesel, bisa tiba-tiba marah-marah, ngatain orang. Wah, untuk mengelabui lawannya. Biar nyaru Pak. Iya, menurut saya sih itu jadinya defense mechanism ya. Mungkin kita perjelas dulu nih defense mechanism itu apa. Defense mechanism itu kan sebenarnya cara otak kita, cara mental kita menjaga diri supaya kita tetap sehat. Secara mental ya gitu. Tapi itu bisa dilakukan secara tidak sadar. Kayak tadi mungkin kalau kayak cicak ketika ekornya putus, ketika atau bunglon ganti warna, itu kan sesuatu yang terjadi insting, bukan sesuatu yang dia kontrol secara sadar. Nah, kalau tadi contohnya lagi yang sebelum saya disalahin, saya ngaku salah dulu aja, itu kan sesuatu yang dia lakukan secara sadar. Secara sadar, direncanakan. Karena sudah benar. Nah, kalau sampai ini dilakukan secara tidak sadar, nah ini beda lagi nih, ini udah jadi habit sebenarnya. Ya kan? Nah, ini kita benar-benar mesti cek nih, ini sesuatu yang dia lakukan karena sudah jadi habit atau memang dia punya tujuan untuk melakukan itu. Iya, sebenarnya bisa dibilang habit sih Bu, karena kan gimana ya, di awal dia bilang apa ya, nyalahin market, ya kan? Terus abis itu ada yang komen nih, kok nyalahin market? Enggak, market nggak pernah salah. Ya kan? Ya, tapi emang nggak pernah terjadi pola ini selama 15 tahun. Ini sebenarnya kan apa ya, yang nggak sinkron itu tadi. Habitnya habit bohong ya. Ya, karena agak ini ya, jadinya apa ya, kayak beda mungkin ya dari itu orang tadi, ya. reflect, ya kan? Kalau udah sampai refleks bener itu habit. Ya, sesuatu yang mungkin awalnya dia rancang, tapi akhirnya karena ya udah terbentuk jadi habit. Nah, jadi kalau misalnya ditanya ini defense mechanism atau bukan, balik nih ya. Menurut saya ini bukan defense mechanism sebenarnya. Ini lebih ke apa? Karena ini dia lakuin mau ngarahin orang-orang untuk menampilkan perilaku tertentu. Biasa ya kita bisa bilang ini sebenarnya udah mengarah ke manipulasi. Apa? Manipulatif. Ya karena berpola itu tadi direncanakan. Semua terstruktur direncanakan. Berarti kalau kayak umum, maksudnya hal-hal umum sering terjadi juga seperti kayak public figure yang mungkin punya suatu kasus atau kena suatu masalah, ya mereka kan akan melakukan hal yang sama tuh, minta maaf, merasa bersalah, pasang muka sedih, nyesel ya. Dan pastinya ya akan berbuat baik lah untuk kedepannya gitu kan. Palingnya biar dilihat baik lah. Betul. Terlihat baik. Nah kalau balik lagi nih kita bahas yang video tadi, sebenarnya itu semua udah kelihatan. Ini orang pintar nih. Video itu pun dia rancang supaya orang-orang bisa benar-benar terima pesan yang mau dia sampaikan. Gitu. Di awal dia benar-benar tarik simpati orang, dia nunjukin bahwa dia sedih, gitu, dia mengakui kesalahannya. Gitu. Ketika orang udah simpati, biasanya kan orang tuh pikiran lebih kebuka, lebih ngedengerin. Setuju. Makanya di akhir-akhir baru tuh sebenarnya pesan-pesan dari dia banyak yang dia masukin. Sama jualannya juga masuk tuh akhirnya. Ya, padahal gitu. ya pokoknya gongnya di situ ya Bu. Pas tuh ya. Nah sebenarnya yang jadi fokus saya tadi tuh terutama tentang SL sebenarnya. Di awal dia benar-benar cukup gencar bilang harus pakai SL, bahkan ada yang bilang, betul, disiplin pakai SL menyelamatkan atau yang seperti itu lah. SL menyelamatkanmu. Betul. Nah, terus di tengah-tengah agak kendor nih, kadang pakai, kadang enggak, kadang pakai, kadang enggak. Makin enggak jelas, makin inkongruen. Di belakang dia tampilin lah visual ini loh, kalau nggak pakai SL jadinya biru semua. Yang pas trading scalping. Jadi namanya manusia dapat informasi auditori secara suara. Itunya nggak jelas. Akhirnya yang ditangkap pasti yang visual. Udahlah manusia belajar paling cepat, paling gampang pasti dengan melihat dan mencontoh sebenarnya. Walaupun mulut mengatakan, ya masa saya harus begini sih, tapi yang dikasih lihat adalah biru semua tuh kalau begini. Ya kan orang lebih tergoda yang dilihat daripada yang didengar ya jadi. Iya. Setuju sih saya kalau dibilang apa ya tadi, ini orang pinter. Memang saya akui ini orang pinter.
Pinter, dari dulu juga saya bilang pinter, ya kan? Benar, kalau enggak kan saya nggak mungkin bilang. Iya. Kalau enggak kan saya nggak mungkin bilang bahwa semua ini direncanakan, semua ini terstruktur, sistematis dan masif. Benar kan saya pernah ngomong itu? Iya, Pak. Cara cepat menjadi kaya. Iya, Itu benar paling kan? banyak tuh, Pak. Dan nyata bahwa pas di sini semua mentor akan menjadi sangat-sangat profesional. Sangat-sangat profesional memberikan materi sebaik mungkin. Ya kan? Dan mereka akan terlihat begitu meyakinkan, menggunakan bahasa-bahasa yang benar-benar teknikal bahkan. Saat murid-muridnya sudah pada percaya, 100% percaya, basically mereka akan terlena. Terlenanya gimana? Saat mulai disuruh praktek, yang disuruh praktek bertolak belakang sama apa yang mereka ajarin. Dan yang ditunggu, basically kenapa mereka mengajarkan ini? Karena yang ditunggu cuma satu momen. Satu momen, saat kalian melakukan ini, pasti kalian lost. Apa? Tren. Cut loss itu sangat sulit untuk dilakukan oleh orang biasa, apalagi pemula. Makanya saya bilang kalau teorinya ngajarin cut loss itu bullshit. Habis buktinya kalian semua. Karena sesungguhnya kalau kalian perhatikan mereka, mayoritas dari mereka bukanlah mentor. Nggak lain, nggak bukan. Mereka adalah sales. Mereka adalah professional sales. Sales gitu, Pak. Sales. Sales gitu loh. Iya benar kan? Makanya mereka akan selalu menciptakan masalah-masalah biar jadinya kalian bergantung. Saat kalian bergantung, ini kan produknya mereka. Dan ya inilah yang tadi saya bilang nih. Orang pikir yang jago adalah yang seperti itu. Iya. Iya kan? Bahkan saya bisa buktiin. Yang mereka pikir jago, yang bisa segala macam metode, bisa ngebahas ini itu justru nggak jago. Bahkan saya berani bilang mereka nggak becus trading. Masa Saya sih, bisa Pak? akan saya buktiin dalam satu video terpisah, jangan di sini. Biasanya akan ngomong, kalian selama di sini itu pernah profit atau enggak? Pernah doang. Pernah. Tapi kenapa sengaja dilakukan? Ini karena mereka bekerja sama dengan broker, mereka memihak ke broker. Itu yang menjadi masalah. Yang saya bilang ini kan terstruktur, sistematis, masif. Bahwa sebenarnya saat diajakin seperti ini pembantaian massal. Pembantaian massal versinya mentor, versi yang lebih elit. Benar ya? Dan kalau tadi dibilang soal visual, yes, emang itu selalu caranya kalau menurut saya akhirnya. Kenapa? Karena kita juga pernah berkali-kali bilang kan, ya ngomong aja. Biasakan pakai SL, tapi nyontohinnya nggak pakai SL. Ya. Ya kan, biasakan perhatikan money management, tapi dia sendiri nggak praktekin money management. Karena ya visual. Dan dalam video tadi, banyak sekali visualnya yang nggak sesuai ini. Incongruent. Iya, nggak sesuai. Contoh, sinkron. dan ini sangat fatal, sangat membahayakan sebenarnya. Contoh, dia mengatakan tadi SL 70-80 pips normalnya, ya kan? Tapi kalau pakai SL segitu jadinya sering kena. Ya kan? Maka seakan-akan jadi solusi. Yang seakan-akan jadi solusi adalah SL-nya harusnya dibesarin. Kalau nggak salah tadi 150-200 pips. 150-200. Ya kan? Tanpa dia ngomong bahwa TP-nya harusnya dibesarin juga dong. Oh iya benar. Iya. Ya kan, visual yang diberikan hanyalah SL-nya yang SL dibesarin. doang, iya. Kalau orang telan itu mentah-mentah gimana? SL-nya doang SL-nya doang digeser. yang digeser. SL doang digeser. Habis itu kan dengan menimbulkan asumsi kalau SL digeser, at least jadi nggak kena SL. Iya. Iya. Jadi Bukan kayak ada dibilang jadi nafasnya profit yang loh. lebih panjang. Iya. Bukan dibilang jadi profit. Iya. Benar kan? Benar. Itu contoh visualnya tadi. Dan visual yang kedua juga saya ada memperhatikan saat dikatakan ini risk reward rasionya bagus nih. Kalau SL kecil-kecil, Ya. kan, tapi kalau TP besar, kan momen dia ngomong itu timingnya pas banget. Timingnya pas banget dan tunjukkan transaksinya kena TP semua. Kan? Tapi kalau setelah di scroll lagi, berapa yang kena TP? Hitung jari kan? Iya. Iya. Berapa yang kena SL? Banyak. Berapa yang nggak ada warnanya merah atau hijau? Banyak. Iya, iya. Kan dalam arti di intervensi Iya. manual. Proses. Saat di intervensi manual itu kan berarti sudah nggak kena TP-nya kan? Iya. Iya. Risk reward rasionya jadi berapa? Iya, Nggak jadi jelas. gede risikonya sebenarnya. Ya itu kita udah nggak tahu, nggak Iya. kelihatan, terus terang angkanya nggak kelihatan. Iya. Ya kan, karena ya gimana videonya agak-agak buram, resolusinya jelek gitu kan. Saya bingung, maksudnya bisa saya nambah minus lah mata. Yang entah itu disengaja kalau lagi nampilin data, Iya. dikasih yang buram resolusinya, tapi kalau lagi cuap-cuap tajem. Nah, Ya kan? Mungkin pola juga kita nggak tahu, ya kan? Atau mungkin emang yang tersedia lagi kamera itu aja. Ya. iya, sebenarnya gini Pak, ini nyambung juga sih kayak ngomong visual. Ini sama pas inget Pak yang rekapan signal, ya kan? Itu kan hijaunya banyak banget tuh, plus. Nah, iya, cuma kan iya. pertanyaannya satu, ini ketika direkap yang diikutin adalah saat close atau saat TP.
sesuai signal yang diberikan atau sesuai apa karena yang dieksekusi. Kalau misalnya dia TP-nya ada 80 tapi dia close di 20, nah dia profit juga. Cuma kan sebenarnya pada saat marketnya ini kena SL duluan atau enggak? Dan udah nggak ada yang bisa ngecek lah itu kapan dia ngecek. Ya kan, tapi kan kalau ngomong secara apa ya data akhirnya wah probabilitas bagus. Ya kan risiko suka-suka dia lah udah akhirnya. Probabilitas bagus karena ya pendek, profit di close, otomatis kan profitnya jadi banyak. Iya. Makanya kalau ngomong begini sih ya ada nih yang incongruent juga akhirnya. Incongruent versi saya akhirnya. Kan kalau dibilang awal kan dibilang nih stop pembodohan publik. Konten inilah video inilah pembodohan publik yang sebenarnya banyak banget pembodohan publiknya. Bener dong? Jadi sebenarnya dia nyampein ya baik juga loh Pak, dia nyampein ingetin teman-teman, jadi supaya hati-hati sama konten yang dia buat, artinya begitu kan. Iya. Bener, sekarang tambah lagi saya jadi inget juga. Visual lagi, ya kan visual saat dikatakan, wah kita ditabok-tabok sama market. Dikocok-kocok Pak. Kocok-kocok. Saya nggak ngerti apa sih maksud dikocok-kocok sini. Cuma visual yang diberikan adalah marketnya sideways, benar kan? Dia memberikan visual marketnya sideways, tapi time frame-nya monthly. Time frame-nya monthly dan dikecilin sama dia, rapat banget. Sampai terlihat ini marketnya mondar-mandir kan? Iya, padahal itu 2000 pips itu. 2000 pips itu kalau ngomong monthly. Iya. Ya kan? Kok 2000 pips ngomong dikocok-kocok itu tren. Ya kan? Dan kalau di situ juga ada tadi saya simak dikatakan metodenya ini mengandalkan tren, memanfaatkan tren dan reversal. Seharusnya profit. Iya. Benar dong? Benar-benar. Tambah lagi target tradingnya itu cenderung cuma 50 sampai 100 pips. 50 sampai 100 pips bahkan nggak butuh tren yang besar. Itu daily movement. Iya, apalagi tradingnya di Gold dan Nasdaq. Itu itu udah keseharian Detik doang nyampe tuh Pak. Sebentaran ya. Iya. Nggak usah nunggu sampai seharian juga udah cukup ya. Iya, nggak usah nunggu apa tadi US tapering di bawah-bawah. Apa hubungannya? Maksudnya kalau dengan penjelasan dia, ini basicnya kan technical. Kok giliran loss nyala-nyalahinnya fundamental? Iya. Ya kalau saya rasa sih nggak ini Pak, kehabisan metode. Bukan Iya. Padahal biasanya jurusnya banyak nih. Iya, jurusnya kan ada. Kungfunya banyak Pak. Wih. Begitu udah sampai sini habis. Habis. Karena ya, yang itu tadi dibilang, oh ini baru kejadian kayak gini, belum update jurus. Mau nggak mau, Iya. mau nggak mau sebenarnya jadi, ya udah salah marketnya ini udah nggak ada lagi nih gitu. Ini semua kita jadi nggak sabar ngomong nih kalau begini ceritanya. Sekarang dibilang kehabisan jurus, kan? Kalau beneran 15 tahun dia trading, kalau beneran, ya kan? Dan kalau beneran 15 tahun dia menjadi seorang trader, ya kan? Itu hal yang lumrah. Ya. Itu bukan pola yang baru saja terjadi dan nggak pernah terjadi dalam 15 tahun terakhir. Iya, benar. Orang yang baru trading setahun 2 tahun terakhir pun ketemu pola itu, karena itu time frame kecil yang ditunjukkan. Iya. Bener kan? Itu sering banget terjadi. Mau bodoh-bodohin siapa di sini? Diri sendiri. Ya kita nggak tahu lah kalau itu no comment. Yang lalu nyambung ke soal US tapering tadi. Kalau orang yang udah 15 tahun trading, kan pasti tahu dong yang namanya non-farm payroll merah, market naik. Iya. Non-farm payroll hijau, market naik. Naik juga. Hal biasa. Kok Iya. nggak dibilang anomali? Kayak begitu. Itu hal biasa. Iya. Ya kan? Masih soal US tapering. Ini tunjukkan adalah wah ini chartnya monthly. Kan ini mondar-mandir karena US tapering. Kalau nanti taperingnya benar-benar terjadi, ini pasti apa break lah. Saya lupa tadi bilang meledak kalau nggak salah. Lebih liar kalau nggak salah. Nah, lebih liar, meledak, whatever lah. Ya kan? Intinya kan itu breakout terjadi. Ya. Kalau breakout terjadi dalam time frame monthly, ini pergerakan berapa ribu pips. Iya. Kan? Kita tradingnya 50 sampai 100 pips. Ngapain nungguin? Ngapain nungguin tapering? Ini kalau yang saya tangkap ya, ini orang emang beneran pintar sebenarnya. Bener-bener pintar, Yakin bukan banget pintar ini orang lagi. pintar gitu. Bukan pintar lagi, Iya. benar-benar pintar. Karena ya. dia tahu data apa yang harus dia sampaikan, informasi apa yang harus dia tunjukkan untuk ya tadi untuk merasionalisasi kesalahannya dia sebenarnya. Iya, ngeles lah. Iya, bahkan dia tahu ini orang yang dia tuju, ini orang-orang yang tadi orang-orang yang lagi frustasi, oke, ini yang akan dia tampilin. Ketika dia tadi banyak istilah-istilah segala macam, saya tadi inget yang Tito sempat bilang karena market yang dia ambil dari baru nih, baru kenal sama forex. Gitu. Jadi semakin banyak istilah-istilah yang dia keluarin, dia semakin kelihatan pintar dong, semakin kelihatan jago dong, dan orang-orang ini pasti otomatis, Make oh sense. ini orang jago. Iya. Make sense. Akhirnya Iya. dipuja-puji lah Bu. Iya Make betul, sense. gitu. Tapi kan sebenarnya ini jadi membahayakan. Iya, benar. Sangat-sangat membahayakan bagi seorang pemula khususnya. Bagi orang pemula, bagi orang yang baru mau belajar, dipikir, oh iya, semua itu normal. Dan oh yang profesional aja bisa mengalami hal-hal seperti itu. Iya, jadinya memaklumi tadi Pak. Jadinya semua memaklumi. Ya, ingat nggak kalian waktu saya pernah bilang bahwa bedanya apa kalian sama mentor yang satu inilah kalau emang dia beneran mentor. Kan?
saat kalian trading, loss panik. Setelah panik, averaging asal-asalan. Habis itu locking, habis itu martingale. Pembantaian masalah yang pertama. Iya. Pembantaian masalah yang 5 bulan sebelumnya. Iya. Ya kan? Sama kan semuanya sama kalian? Lalu yang barusan terjadi, giliran lagi loss, nyalah-nyalahinnya market, dibilang ini nggak pernah terjadi, biasanya profit. Sama kalian. Tapi nggak ada sekalipun disebut soal probabilitas. Ya. Berapa probabilitas metodenya? Kalau dia trading 15 tahun, dia tahu probabilitas metodenya berapa. Ya. Bahwa dalam namanya probabilitas metode, ada probabilitas untuk loss. Dalam probabilitas untuk loss, ada yang namanya consecutive loss. Ya, loss berturut-turut. Loss berturut-turut, loss beruntun. Ya. Ya kan? Dan kalau orang yang trading 15 tahun, dia tahu consecutive loss-nya berapa. Bahkan kalau orang yang trading 15 tahun, itu history trading 15 tahun udah melebihi data backtest dia. Ya. Kan? Dia sangat-sangat tahu tentang semua itu. Ya kan? Taruhlah dia nggak tahu lah, dia bisa tinggal backtest. Kan kalau dia bisa backtest saya nggak tahu, karena saya nggak tahu sih ketemu apa ya murid-muridnya yang akhirnya sekarang di kita, saya tanyain pada nggak ngerti cara backtest. Kayaknya Nggak sih, pernah diajarin iya cara benar, backtest. baru mau bilang kayaknya sih belum pernah Antara diajarin nggak sih, pernah Pak. atau nggak bisa, metodenya mungkin yang nggak bisa di backtest, Pak. Nah itu Itu saya lebih nggak bahaya tahu, lagi kan itu nggak sebenarnya. tahu, ya. Kalau Kan time frame banyak, kecil Pak susah Irwan, di backtest. banyak. Oh iya benar juga. Nanti ngajarinnya bingung mau backtestnya mana. Kerjaannya backtest mulu jadinya. Iya, jadi nggak sempet trading. Enggak lah, orang kalau diajarin backtest jadinya nggak beli signal. Oh iya, Oh iya benar juga. Nggak Gitu, apa-apa jadi bisa. kita kembali ke soal ini betapa bahayanya kalau hal ini didiamin terjadi terus menerus. Tadi Bang ya, pemula jadi ngeliatnya, oh iya normal ya. Maklum. Maklum ya, berarti saya kalau lagi locking ini wajar. Ya kan saya hanya manusia biasa. Ya kan sekali ini saya lagi jadi manusia bodoh. Tuh yang pro juga begitu. Saya Ya kan? bukan Superman nih. Saya juga bukan Superman, ya kan? Apalagi Batman. Ya kan? Lalu kalau misalkan lagi loss lagi berikutnya, nyala-nyalahinnya news, nyala-nyalahin fundamental. Ya kan kalau dalam tradingan normalnya pakai time frame kecil, giliran loss bukannya time frame gede, saya bingung. Ya kan? Nah, yang parah ini kan kalau sampai para pemula ini, orang-orang yang belajar menganggap itu semua normal, dilakukan sama seorang profesional. Ya, Ya kan? Karena para profesional itu juga manusia biasa. Benar nggak? benar. Padahal kalau kita bicara profesional beneran, mereka udah nggak ada yang namanya panik, mereka nggak akan pernah nyalakan keadaan, mereka nggak pernah tuh yang dilakukan semuanya ini deh. Yeah. Kan contoh pembalap. Dan saya sering pakai contoh pembalap karena saya memang pernah belajar balap. Saya suka untuk speeding. Ya. Dan saat saya belajar balap, saya diajarin untuk cara jatuh. Ya. Cara jatuh dari motor itu gimana? Risiko duluan ya. Resiko duluan. Itu biar jangan sampai patah-patah tulang, jangan sampai mati lah, bisa dibilang gitu kan. Meminimalkan resiko. Iya. The gravel trap, a massive crash for Raul Fernandez. A total wreck. Straight up and down. Was he on the white line? But wow, what a massive 30 seconds. Jadi jatuh pun ada caranya. Ya. Ya kan, kalau jatuh jangan panik, jatuh itu justru harus tenang. Dan setelah itu ya sudah, balapan lagi. Ya. Gitu loh. Itu profesional beneran. Gitu. Sementara di sini kan kita hanya manusia biasa. Ini bahaya sekali loh. Iya, sebenarnya gini Pak, kalau saya simpulin ya, sebenarnya berarti dia nih jauh dari kata profesional dong. Karena gini, ini berhubungan sama nggak sinkron tadi, ya kan? Dia sampai nggak ngerti bedanya antara forecasting dengan trading plan. Ingat nggak Pak yang dia Tapi nyebut? di akhir dia bilang trader kompeten. Nah, ini mana yang bener nih? Ada yang tadi dia bilang kan, ini trading plan kita plan-nya. sebenarnya benar. Ya. Trading plan kita kalau SL-nya nggak segini, ya kan? Atau mungkin message-nya kalau kita nggak pakai SL, gitu kan? Ini harusnya kita profit. Itu namanya forecasting. Karena kalau trading plan itu jelas mau entry dan exit di mana, itu trading plan. Iya. Iya kan? Atau ya sama kayak dia sengaja nyebut anomali nih. Istilah versi dia kan selalu beda sendiri kan. Iya, iya. Udahlah Pak. Apa ya? Kayaknya kalau mau dibahas terus-terusan nih, aduh, sampai besok pagi, besok malam, wah nggak kelar pokoknya. Itu baru dari bagian Pak Tito loh. Yang Masih ada yang ganjel di kepala saya. jangan. Jangan. Ini Bapak udah yang ibaratnya makan udah sampai kalau makan ayam udah tulang udah bersih banget, udah nggak Udah apa-apa licin lagi. lah ya. Kan tadi awal katanya saya suruh bicara kali ini belak-belakan buka-bukaan semua. Gara saya suruh saya buka-bukaan di rem. Jangan, itu baru Bapak, belum Bu Ita. Ini dari Bu Ita aja saya yakin belum kelar. Kenapa? Soalnya tadi pas Pak Irwan singgung habit, belum kebahas loh sama Bu Ita. Dari segi habit, iya kan? Iya, Iya, masalah habit kita pernah bilang juga kan, habit ini pasti berulang terus gitu. Iya, Kalau habit udah sangat bohong sama pasti psikologi. bohong terus. Bener. Betul, Jadi betul. udah nggak usah diterusin. Lebih baik tuh kita, ya menurut saya tuh teman-teman juga udah pasti nungguin nih Pak. Apa sih solusi terbaik dari Pak Tito nih
Untuk teman-teman yang memang ya sampai sekarang masih lost, Masih nyangkut kejebak itu lah, ya. masih nyangkut Tunggu, gitu. tunggu. Dan saya mau nanya dulu nih. Ini kan membernya dia kan? betul, Kliennya dia kan? betul. Kenapa kok dia nanya solusinya ke kita ya, bukan ke dia Ya langsung? simpelnya loss-nya di sana, kenapa minta solusinya ke sini gitu. Gini loh Pak, Bu. Jadi kan sebenarnya yang datang ke kita itu nggak cuma membernya, tapi kayak mantan karyawannya, mantan pengajarnya, itu datang Ya, ke kita juga. benar, Dan benar. terutama ya yang mantan karyawan dan pengajar ini, pengajar. mereka ini kayak udah tahu dari awal nih, kayak ada yang aneh nih. Tapi apa ya, mereka tuh takut bersuara gitu loh. Sedangkan mereka tuh benar-benar mau mengungkapkan sebenarnya Iya. gitu. Itu mereka udah merasakan beban moral. Benar. Iya, jadi mereka tuh nganggap kita, oh kayaknya saya bisa nih kalau gandeng TF gitu loh. Karena kita kan tahu tentang seluk-beluk ini nih. Ya. Gitu. Dan kalau mereka speak up sendiri, mereka takut disomasi. Oh. Tuh. Oke, jadi ini orang kayaknya emang udah bener-bener menjaga image baiknya dia ya. Dia bener-bener pengen kelihatan sebagai orang yang hebat, orang yang mungkin nggak pernah salah gitu. Udah well prepared ini. Iya benar, karena dia udah bener-bener cari cara buat ngebentengin kalau ada orang-orang yang mau ganggu image-nya dia tadi nih. Dia harus ngelakuin apa? Dia cari cara supaya orang-orang itu bisa dia bungkam kasarnya nih. Bahkan dia juga kirim message sebenarnya ke orang-orang yang lain, jangan macam-macam ya sama saya gitu. Ya, Karena saya bisa kafir dong melakukan berarti ya. iya. Berarti biar orang-orang nggak mau berurusan sama dia lah jadinya. Ya, dan menurut saya wajar aja kalau misalkan memang mereka jadinya takut tuh gitu untuk speak up ya. Ya karena sekarang gimana ya, kayak sama aja kayak kita baru bisa belajar naik mobil, baru bisa naik mobil, naik motor pertama kali, jalan, tiba-tiba ketilang polisi, deg-degan pasti, udah pasti. Begitu diketok kacanya, begitu disapa, selamat sore, siang, Langsung ada penyadapan gitu. Iya, apalagi ini mainnya somasi untuk orang-orang awam yang nggak ngerti Iya, hukum kan iya, udah pasti iya. takut Iya. banget Jiper Bu. duluan lah. Iya. Ya kalau posisi kayak kita yang sama-sama ngerti hukum ya kita fine. Iya. Tapi hebat-hebat, saya akuin hebat. Itu sampai benar-benar worst skenario dia udah pikirin semuanya. Udah mateng banget nih Matang berarti ya. sekali. TSM-nya jelas ya, terstruktur, sistematis, masif. Iya, tapi sebenarnya gini Pak, apa ya? Biasanya nih kalau kita udah habis bahas gini, ini muncul pola baru atau jurus baru nih. Karena sebelumnya kita tahun lalu lah ya, dia ini tuh trading nggak pakai stop loss, lotnya gede. Habis itu baru kan kita edukasi nih Pak. Ya, Pentingnya kita pakai mulai stop loss, lotnya diatur. Habis itu kita bahas oknum mentor, Ya. berubah nih polanya nih, ya kan ganti jurus lagi nih. Gitu. Terlihat sih tadi ya. Video-video tadi nunjukin 0,1 lot, 1 lot. Betul. Iya. Oke. Tapi ngomong-ngomong, ada jurus yang belum berubah sampai sekarang. Apa ya? Selalu memberikan apresiasi untuk orang-orang yang profit secara mendadak. Oh, ini nah itu ada juga kan sebenarnya. Ya sekarang gini Pak, Tidak kalau pernah misalnya berubah kalau gitu. misalnya dia bisa profit besar dan instan, apa sih yang dilakuin? Ya, kan? Iya, oke. Ya pasti gambling lah. Nah, ini benar. Kalau ini benar, saya setuju nih. Ya. Kalau yang profit besar diapresiasi, bahkan di video tadi ada. Iya, betul. Diapresiasi murid saya, diklaim langsung berkat saya, ada profit besar. Kalau loss, bukan berkat saya, bukan murid saya bahkan kalau loss. Padahal orang yang profit besar dengan orang yang loss besar, bedanya di mana? Profit besar dalam sekejap, berarti kan pakai lotnya besar. Iya. Nggak pakai stop loss, nggak pakai money management, tradingnya ugal-ugalan. Hokinya aja profit, pernah profit. Pernah. Ya makanya diulang terus ya, kita pernah profit. Berkali-kali diulang tadi kan, pernah profit sih langsung murid saya gitu kan. Tapi kalau menggunakan cara itu dan loss, bukan murid saya. Padahal saat mereka diapresiasi, berarti kan secara nggak langsung orang ini membenarkan bahwa pakai lot besar, nggak perhatikan money management, ugal-ugalan, nggak pakai stop loss, boleh, benar, iya. asal profit, baru namanya murid saya, gitu kan? Nah kan sebenarnya image yang mau dia bangun itu sebenarnya ya, dia jago untuk trading, jadi dia bisa dapat profit yang besar dalam waktu yang singkat, instant profit. Itu yang mau dia tunjukin, ini loh, saya jago, saya menguasai banyak metode, makanya saya bisa profitnya cepat. Gitu. Ya akhirnya itu yang ditangkap sama audiens baru tadi. Betul, karena memang itu yang mau dia bangun. Ini sebenarnya master of everything sampai susah ngomongnya. Saking banyaknya. Master of everything. Iya. Pokoknya dia nunjukin dia orang yang wow banget. Iya. Nah setelah itu Superior. Nah tapi kan ada dong momen-momen dia lost juga nih sebenarnya. Nah ini sebenarnya polanya dia nunjukin dia sebagai sosok yang hebat, tapi ketika ada loss, dia bisa nunjukin bahwa oke, dia ngaku salah lah sebenarnya. Manusia gitu. biasa. Manusia biasa. Dia nunjukin muka sedih, dia narik simpati sebenarnya gitu. Setelah itu dia
mau memperbaiki kesalahannya sebenarnya kalau yang saya lihat ya gitu. Dia bisa ngasih arahan, ini loh harusnya kamu seperti ini, harusnya ngelakuin ini atau stop trading dulu ya jangan kalau yang tanpa tadi. solusi maksud ibu ya. Jangan. Ya, Ya tapi masih ada usaha koreksinya lah. Gitu. Iya benar nggak Pak Irwan? Kopong dong. Kopong, jangan tanpa solusi. Ada tadi suruh apa tuh Pak Irwan? Meditasi. Ya, belajarlah dari kesalahan saya. Ya, intinya ada usaha koreksi lah dari dia. Gitu. Terus kalau tadi Pak Irwan bilang setelah itu dia melakukan pengalihan ya, bahas isu-isu yang nggak berhubungan sama forex gitu. Terus setelah itu apa nih? Karena jujur saya nunggu-nunggu terus kapan nih momen dia recovery bersama Bu dengan membernya. Aduh itu mah nggak usah diomongin. Dia tuh dia kan udah dapetin mangsa yang baru nih dengan dia tadi melalang buana ya bisa kita bilang dong. Yang udah pada abis deh ancur-ancuran ya sudah bye bye goodbye selamat tinggal sayonara gitu kan. I'm sorry goodbye. Iya, I'm sorry goodbye. Ya dia akan konsentrasi sama mangsa barunya aja gitu. Iyalah. Karena kan ya tadi aja jangan tanpa solusi Bu. Apa yang kita harapin lagi dong dengan Kalau enggak larinya nggak pada kesini. Berarti bahaya sebenarnya tuh kalau malah membernya nanya solusi ke dia. Bahaya. Iya. Solusinya nggak jauh-jauh paling ya kalau nggak top up signalnya yang lain lah ya. Iya. Produk lain. Produk lain. Iya, malah Ayo masih beli sinyal lagi yang lain. Ini Iya, lebih kan? berpotensi. Iya, mirip yang pernah kita bahas juga kan intinya diciptain masalah, dia juga yang kasih solusinya, dibuat bergantung sama dia. Iya. Tapi kalau kalian benar-benar nalar, kalian benar-benar pikirin kan kalian ini ke floatingnya ribuan pips, lagi ke floating ribuan pips, terus berharap solusinya dari orang ini nih, kan? Yang jelas-jelas kayak tradingnya 50-100 pips. Kapan recovery-nya? 50-100 pips, 50-100 pips. Floatingnya ribuan Nggak pips. masuk, iya. Nggak akan recovery. Yang ada Apalagi malah kalau makin pakai loss. cara scalping. Iya. Wah, habis ini. Habis itu malahan. Ya kan kalau tadi dia mengatakan, wah kita kalau pakai SL 150 hancur kita. Oh, bukan kita kali dia. Lu bener dong? Iya. SL kita lebih dari 150 pips dan fine-fine aja. Malah profit ya Pak. Iya, malah profit, emang gaya trading kita swing. Ya. Bener kan? Jadi kalau ngomong solusi bagi yang sekarang lagi nyangkut lah ya. Lagi nyangkut sebenarnya kita pernah bahas juga nih video yang bareng Tony. Ya, itu harus cari satu momen pembalikan. Momen pembalikan yang benar-benar besar. Dan kalau yang nyangkutnya di Nasdaq sebenarnya cukup enak karena Nasdaq sekalinya balik memang besar. Ya kan? Tapi solusi ini bukan untuk jadi profit. Ingat, hanya untuk memperkecil resiko, memperkecil loss. Benar-benar kali ini benar-benar dianalisa, direncanakan, cari di mana adanya turning point, di mana akan terjadi reversal. Tunggu konfirmasinya. Benar-benar tunggu konfirmasinya. Kalau sampai dia mengejar support berikutnya dan dia kembali lagi ke atas, berarti dia mengejar support berikutnya dan dia kembali lagi ke atas. Iya. Kan kembalinya ke strong support yang pertama, which is itu 15.365. Maka saya anggap itu sebagai konfirmasi pembalikan. Disitulah saya baru mau buy stop. Udah, setelah itu ya benar-benar sudahi semuanya, ya kan, tutup transaksinya, tutup buku, angkat kaki. Iya. Bener dong, mau ngapain lagi? Jangan sama orang yang sama ya Pak. Iya, kalau nggak kan terjebak dalam situasi yang sama. Bahwa awalnya kan kalian begitu karena kalian nggak mau mandiri. Kalian mau terima beres, terima cepet, terima enak, dikasih signal. Instan. Gitu. Jangan balikan lagi ya. Ya, ya biasanya sih pada kapok, makanya selalu cari mangsa baru kan. Iya. Solusi yang kedua sekarang, itu tadi solusi versi kita. Solusi yang kedua, solusi dari versi mentor. Ya kan, dari si sang mentor ini tadi nih. Kan bahwa seharusnya kalau dia sekali aja benar-benar beretikat baik, ya kan, benar-benar dia beretikat baik, dia benar-benar apa ya, dia jadi superior yang beneran lah. Ya kan, menunjukkan sisi tradernya yang beneran, kompetensinya yang beneran. Ya kan? Ya, harusnya bukan cuma sekedar trading gaya-gaya live show itu loh. Ya kan? Iya bener dong. Itu kan belum tentu bisa diikutin jam berapa. Harusnya dia masuk ke copy trade khusus untuk member-member yang itu. Jadi lebih transparan ya, lebih Iya, bahkan nggak perlu untuk semua Real member, time. khusus untuk mereka yang lagi pada nyangkut. Bantu dong mereka recovery. Karena dengan copy trade kan transaksinya semua jadi sama persis. Ya, real time. Real time semuanya dan nggak bisa dimanipulasi. Benar kan? Ini semua berjalan real time 24 jam. Gunakanlah copy trade yang netral. Kan gunakan kayak di MQL 5, di MyFXbook. Ini kan netral, nggak bisa dimanipulasi. Kapanpun buy, ikut buy. Kapanpun sell, ikut sell. Halo mentor. Ini dikasih saran sama Pak Tito, tolong diikuti mentor. Ada saran. Enak loh dibantu mikir sama Pak Tito. Barangkali bisa diikutin ya. Iya benar dong, itu solusi yang menurut saya fair.
Gitu. Jadi member-membernya juga ya akhirnya bisa benar memaafkan dan menjadi jauh lebih loyal, saya yakin. Iya. Loyal, pasti loyal sekali asal benar dibantuin recovery. Iya. Ya kan? Dan sisi positifnya lagi bagi orang ini, dia bukan cuma akhirnya benar-benar membantu orang, benar-benar menjadi superior yang sesungguhnya, Iya. walaupun tetap nggak bisa jadi Superman, gitu kan. Tapi akhirnya dia finally dia akan punya portofolio. Benar dong? Finally. Finally dia akan punya portofolio, dan portofolio yang benar-benar real, transparan dan valid. Ya datanya jelas ya Pak ya. Jelas, ini kan di portofolio tempat netral di MK5 gitu kan. Iya. Dan dengan ada portofolio ini kan akhirnya mau jualan video Video. kek, mau jualan edukasi kek, jualan signal kek. Ya, itu apapun marketnya lah satu gitu. dunia. Dan itu harganya mau dipasang 10 kali lipat kek, 20 kali lipat kek, laku saya yakin. Iya. Iya kan? Kalau benar-benar mau membantu. Sayang. Kalau mau ke copy trade sebenarnya. Kan sama, jualan signal sama copy trade bedanya apa? Iya, Gitu loh. tapi gini Pak, kalau saya pikir sebenarnya kayaknya dia nggak bakal berani deh. Tahu sama tahu Iya, Pak. gimana ya, kita sama-sama tahu ya Pak ya. Karena kan itu mesti real time gitu kan. Dan ya apa ya, dan yang paling penting nih, kalau dia di copy trade, dia nggak bisa cuci tangan Pak. Iya. Kan? Bener. Bisa. Bener. Itu masalahnya sebenarnya. Jadi nyangkut lagi di kepala saya nih kalau ngomong begitu. Kenapa tuh Pak? Yang dari tadi saya tahan-tahan, nggak mau tahu saya ngomong, kalau nggak saya kebawa mimpi nih. Jangan pantar ngigo. Nggak, makanya. Ngigonya Tadi agak nggak juga enak pas, nih soalnya. pas saya lagi ngeliat itu video ya, saya lihat itu video pas dia ada nunjukin trading summary, trading statement, itu bukan portofolio, itu hanya trading statement dan summary kan. Saat ditunjukin yang grafiknya lagi turun semua tuh, grafiknya turun, dia transaksi yang loss itulah. Saya merasa ada sebuah kejanggalan, kenapa summary-nya itu dipotong? Itu sepenggal data tuh. Kan gross profit ada, gross loss-nya hilang. Iya. Ya kan? Mungkin layarnya nggak muat Pak. Ya mungkin Kolomnya lah. kurang. Semoga. Soalnya ya. kalau dimasukin kan ini udah buram, kalau dimasukin ke zoom out, wah makin nggak kelihatan lagi. Nanti takutnya Bener juga. orang nontonnya gini, nggak bisa agak jauh, wah rusak mata, nggak bisa Pak. Ya, tapi walaupun yang saya cari sebenarnya bukan gross loss-nya. Yang saya cari sebenarnya adalah consecutive Ya, loss-nya. loss berturun-turunnya tadi. Iya, karena itu di summary itu akan keluar. Berapa sih sebenarnya consecutive loss-nya, loss beruntunnya itu berapa sih? Yang sebenarnya dia pernah terjadi sebelum-sebelumnya bahkan. Kalau itu angkanya lebih besar dari yang baru saja terjadi, kenapa harus frustasi? Iya. Itu doang yang saya mau cari Kenapa tahu. kaget gitu loh. Iya, kenapa kaget gitu kan. Lalu yang kedua tadi saya ada memperhatikan ada yang namanya profit factor. Kan profit factornya kelihatannya angkanya 0,8. Iya. Balik lagi karena burem, resolusinya jelek, ini video, kan jadi saya nggak bisa ngeliat jelas. Dari profit factor itu menunjukkan risk reward rasionya nggak sebesar yang dia bilang, nggak sebagus yang dia bilang. Profit yang didapat sama loss yang dihasilkan ya nggak Baik, beda jauh sebenarnya. Iya, bahkan nggak nyampe 1/1 gitu. Iya. Dari recovery factor itu minus, ya kan, bahwa ya ini saya nggak bisa ngomong kepanjangan lah. Saya nggak bisa ngomong kepanjangan dengan data yang hanya sepenggal ini karena jadinya hanya judging, jadinya hanya asumsi. Ya kan. Kalau datanya komplit benar-benar lengkap summary-nya, saya bisa bahas semuanya. Gitu. Lalu saya tadi juga ketarik lagi, mata saya sampai melotot tadi. Benar-benar fokus banget saya. Fokus banget saat lihat portofolio yang panjang, bukan portofolio, sorry. Trading statement dan trading summary-nya yang panjang tadi. Yang katanya dari ribuan dolar sampai jutaan dolar lah. Itu yang tahun-tahun 2014, 2015 itulah. Nah, tahun 2015-nya justru. 2015 ya itu saya ingat ada grafik yang wow sendiri lah, mencolok sendiri. Kan di saat grafiknya begini, tiba-tiba ada kayak tower sendiri tuh. Iya kan? Lagi bangun gedung kali Pak. Iya. Kayak tower sendiri, tapi gimana ya? Kalau itu memang metodenya harusnya kan pola itu berulang. Iya. Grafik itu bisa berulang. Ini cuma jadinya satu tower, rumput, belum jadi bangunan lain ya? Iya, Nggak sama jadi kerikil tempat. sih. Sama kerikil. Itu nih kok ada satu bisa profit bombastis kayak gitu nggak pernah berulang. Iya. Ini apa yang terjadi? Saya benar-benar pengen Pertanyaan tahu. besar, Pak ya. Pertanyaan besar saya. Lupa kali Pak pakai metode yang mana itu. Ya, makanya nggak bisa diulang tadi. Nggak bisa diulang. Makanya saya balik lagi. Sebenarnya saya pengen tahu, tapi saya nggak bisa untuk menganalisa lebih detail, kan karena ya itu hanya sepotong, balik lagi kan. Jadi bagi kalian yang benar-benar punya trading statement yang versi full, dengan trading summary-nya yang versi komplit, tolong kirim ke saya. Dengan begitu saya bisa benar-benar menganalisa secara detail, secara jelas semuanya. Dan dengan begitu kalian pun jadi bisa belajar bagaimana cara membaca statement orang. Dengan sebelum kalian belajar dari orang tersebut, ya kan, biar jadinya nggak beli kucing dalam karung lagi Udah lah. jelas by data nih. By data nih, ya, bahwa
kalau kalian belajar dari edukator yang satu ini, hasil apa sih yang kira-kira didapat? Ya. Itu sebenarnya kita bisa lihat dari trading statementnya, gitu. Dan bagi kalian yang bahkan kalau punya data MQL5-nya atau bahkan MyFX Book-nya, karena tadi kan dikatakan dia pernah upload MQL5. iya. Kalau punya MQL5-nya atau MyFX Book-nya, tolong itu yang dikirim juga. Karena itu yang jauh lebih penting lagi, jauh lebih detail lagi. Dari situ saya bisa menerawang bahkan. Bukan cuma analisa lagi. Saya bisa bahas semuanya kupas tuntas, ujung sampai ujung rambut sampai ujung kaki. Saya bisa bahas semuanya. Terjadi lagi ya, makan ayam sampai tulangnya. Iya. Nggak saya sisain kali ini tulangnya. Kalau sampai data ini dari Presto, tolong dikirim. di Presto ini bisa sampai ini. Ya, tolong dikirim itu. Ya udah teman-teman, ini Pak Tito udah mau bantuin nih, mau kupas tuntas semuanya. Jadi buat teman-teman yang memang ada ya, Pak Irwan, yang punya datanya gitu benar. ya. Cepetan deh kirimin ke kita sesegera mungkin. Biar kita pinter bareng nanti dan kita bisa membirukan lautan forex ya Pak ya. Dan membirukan lautan forex bersama. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.